Pada zaman Kerajaan Majapahit, mencapai puncak kejayaannya, pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, yang terkenal melalui Sumpah Palapa. Angkatan perangnya sangat kuat, dengan mudah dapat menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di Nusantara. Kebesaran kekuatan Kerajaan Majapahit tidak terlepas dari dukungan para empu, pembuat benda pusaka dan peralatan-peralatan perang. Salah satunya, berada di sebuah padepokan terpencil di tengah hutan jati, yang masuk wilayah Bojonegoro. Di tempat itulah tinggal salah satu empu, pembuat keris kepercayaan Kerajaan Majapahit, yaitu Mbah Kriyo Kusumo atau Empu Supa, atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Pandai. Empu Supa dikenal sebagai pembuat keris yang sangat sakti, sehingga tidak heran raja-raja dan petinggi Kerajaan Majapahit mempercayakan pembuatan keris kepadanya. Pada suatu hari datang, utusan dari Kerajaan Majapahit ke padepokan desa Sendang Harjo. Rombongan tersebut hendak menemui Empu Supa di padepokan yang berada di tengah hutan lindung. Di padepokan itulah Empu Supa sering melakukan kegiatan bertapa dan lelaku lainnya sehingga dikenal sebagai empu yang sakti. Maksud kedatangan rombongan Kerajaan Majapahit adalah membawa pesan Raja Majapahit agar dibuatkan sebuah keris pusaka yang sangat sakti sehingga dengan keris itu raja bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya. "Silakan duduk Patih," kata Empu Supa mempersilakan Patih Kerajaan Majapahit. "Ada apa gerangan Patih kemari membawa rombongan?" tanya Empu Supa menebak. "Benar Empu Supa. Yang mulia ingin dibuatkan keris pusaka yang sakti." "Apakah empu bisa membuatkannya?" tanya Patih setelah duduk. "Kepercayaan, yang mulia merupakan kehormatan besar untuk hamba. Hamba akan memenuhi permintaan Paduka. Yang mulia sudah tahu kehebatan pusaka buatan empu. Itu sebabnya, Paduka mempercayakan pembuatan pusakanya kepada empu. Mohon dihaturkan rasa terima kasih hamba kepada Yang Mulia. Apakah Paduka memberikan petunjuk seperti apa pusaka yang harus hamba buat?" "Tidak ada yang khusus. Paduka hanya minta dibuatkan pusaka yang sangat sakti, dan belum ada yang memiliki pusaka seperti itu." "Baik, meskipun tidak mudah, keinginan Paduka Yang Mulia akan hamba wujudkan." "Berarti kau sanggup Empu Supa?" "Hamba siap. Tapi hamba mohon diberi waktu yang cukup." "Apa maksudmu, Empu?" "Mohon disampaikan kepada Paduka Yang Mulia agar hamba diberi waktu untuk menyelesaikan. Hamba ingin mempersiapkannya dengan baik-baik, hamba tidak bisa membuatnya dengan tergesa-gesa." "Baik, saya kira Paduka tidak akan keberatan. Nanti saya sampaikan." "Terima kasih." Empu Supa mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat keris pusaka pesanan raja. Dirinya berencana bertapa untuk membuat keris. Maksud lelaku tapa tersebut agar dia diberi kekuatan dan kemudahan dalam membuat kerisnya. Kegiatan itu selalu ia lakukan sebelum memulai pembuatan keris pusaka, apalagi keris pusaka yang dipesan oleh raja. Akhirnya setelah menyelesaikan lelaku tapanya, Empu Supa berusaha menancapkan keris yang dibawanya ke sebuah tanah kosong, di dekat pohon tempatnya bertapa.
Secara ajaib bekas tusukan keris itu keluar api menyembur. Selanjutnya, dia juga menancapkan kerisnya ke tanah di sebelahnya secara ajaib. Bekas tancapan kerisnya keluarlah air yang menyembur ke atas. Semua itu bisa terjadi karena kesaktian Empu. Dengan sumber api dan air yang terdapat di tempat, Empu Supa mulai membuat keris pusaka pesanan Raja Majapahit. Akhirnya keris pusaka itu selesai dikerjakan. Sebuah keris pusaka yang sangat sakti, dan bentuknya sangat indah, sehingga dapat menaikkan derajat dan wibawa raja yang memilikinya. Beberapa hari kemudian utusan dari Majapahit datang ke padepokan Empu Supa untuk mengambilnya. "Kami datang, Empu Supa," kata Patih setelah sampai di depan padepokan. "Mari, silakan masuk, Patih. Hamba sudah menunggu sejak pagi," kata Empu Supa sambil mempersilakan para tamunya masuk. "Empu, apakah pusakanya sudah jadi?" Paduka sudah tidak sabar untuk melihat. "Sebentar, hamba ambilkan," kata Empu Supa. Empu Supa meninggalkan ruang pendopo padepokan. Tidak lama kemudian Empu Supa terlihat keluar dari ruangan dalam. "Patih, inilah keris pusaka yang hamba buat. Mudah-mudahan tidak mengecewakan Paduka," kata Empu Supa, seraya membuka kain putih pembungkus benda yang dibawanya itu. Semua mata tertuju ke arah benda yang dipegang Empu Supa. Dari sarung dan gagang keris, dapat dibayangkan betapa indahnya keris yang tersimpan di dalam sarung itu. Pelan-pelan Empu Supa menarik keris itu keluar. Seketika cahaya putih memancar tajam, menyilaukan mata orang-orang di sekeliling Empu Supa. Patih dan rombongannya sangat terpesona dan kagum, tidak dapat berkata-kata. "Inilah keris pesanan Paduka yang mulia," kata Empu Supa. "Sungguh luar biasa, Empu," kata Patih, sambil memperhatikan keris di tangan Empu Supa dengan kagum. "Semoga Paduka menyukainya," kata Empu Supa. "Tentu Paduka akan menyukainya." "Empu, apakah saya sudah dapat membawa pusaka ini ke kota raja?" tanya Patih tidak sabar. "Silakan Patih. Jika masih ada yang kurang, hamba siap," kata Empu Supa, sambil memasukkan kembali keris itu ke sarungnya. Setelah menerima keris dan mengucapkan terima kasih, Patih dan rombongannya segera pamitan untuk kembali ke Majapahit. Setelah sampai di istana, Patih dan rombongan bertemu raja dan menyerahkan pusaka pesanannya. Raja sangat senang dengan keris pusaka yang dibuat oleh Empu Supa. Raja mengirimkan hadiah yang sangat banyak ke padepokan dan warga sekitarnya. Warga di sekitar padepokan ikut merasakan berkah kehebatan Empu Supa. Oleh karena itu, untuk mengingat lokasi pembuatan keris pusaka Empu Supa, warga setempat menyebutnya dengan kayangan api, yang artinya api yang tidak kunjung padam, yang berasal dari langit atau kayangan. Sedangkan lokasi atau tempat sumber air, yang senantiasa bergejolak, itu dinamakan kolam berkutuk yang artinya, kolam yang airnya senantiasa bergejolak atau mendidih.